Assalamualaikum, piye kabarnya dulur? Semoga semuanya tetap sehat ya, tetap selamat dan semangat. Hari ini Mas Bro ingin berbagi tentang salah satu wahana yang ada di Taman Safari Indonesia 2, yaitu pertunjukan lumba-lumba ya dulur. Jadi pertunjukan ini mulai jam 15 sampai selesai sekitar jam 16. Itu kita ditarik biaya sekitar 10.000 per orang. Jadi selama kita menikmati Dolphin Show ini, ada beberapa atraksi yang ditampilkan oleh lumba-lumba yang sudah terlatih ya. Jadi yang paling pinter ini adalah dan telaten adalah kipernya, kiper atau pengasuhnya. Jadi dengan telaten mengajari mamalia ini untuk bisa mengikuti instruksi-instruksi yang diberikan. Jadi kita simak bersama ya dulur untuk The Dolphin Show Taman Safari Indonesia 2 Pregame. Ada 3 ekor lumba-lumba yang dipertunjukkan di sini dulur, tapi hanya 2 yang memang sudah terlatih dan 1 masih training. Yang satu ini mengikuti gerakan yang 2 ekor dan sambil masih latihan ya. Sedangkan yang 2 memang yang khusus untuk show. Jadi namanya Suarez dan Donza. Namanya kayak pemain bola dulur. Ya tapi yang penting mereka tahu namanya siapa, kemudian diberi instruksi juga bisa melakukan dan bisa menghibur para pengunjung setia Taman Safari Indonesia. Melatih hewan begini tidaklah mudah ya dulur. Jadi para kiper juga sudah menjalani pelatihan. Bahkan ada beberapa orang yang memang khusus dikirim untuk ke SeaWorld ataupun arena di mana ada pertunjukan lumba-lumba. Jadi mereka juga diajari di sana, di training sampai betul-betul bisa mengendalikan dan memberikan instruksi kepada lumba-lumba nantinya di Taman Safari Indonesia. Jadi tidak sembarangan ya dulur, tidak asal melatih dan memang ada teknik-tekniknya. Untuk pertunjukan Dolphin Show ini kita juga bisa memberikan donasi untuk perawatan lumba-lumba yang ada di sana ya dulur. Jadi seperti makanannya dan sebagainya. Taman Safari Indonesia 2 juga membuka donasi buat warga masyarakat yang ingin berperan serta melestarikan hewan yang ada di sana, baik itu hewan buas seperti harimau, beruang dan lain-lain sebagainya, dengan memberikan donasi untuk memberikan pakan buat mereka. Terus terang selama pandemi ini memang pakan tidak bisa dikurangi, tetapi seringkali wahana tutup, jadi pengeluaran dan lain sebagainya itu pasti akan memberatkan dalam pemeliharaan binatang yang ada di sana. Monggo silakan dulur-dulur yang kepingin menjadi donatur satwa yang ada di sana bisa langsung menghubungi pihak Taman Safari Indonesia.
selama pertunjukan mungkin kita tidak mengira bahwa mereka bisa melakukan atraksi-atraksi yang biasanya hanya bisa dilakukan oleh manusia ya dulur. Jadi seperti menari, kemudian breakdance, walaupun menggunakan sirip dan juga ekornya, tetapi itu adalah bagian dari mereka menghibur kita. Ini membuktikan bahwa hewan ini memang cukup cerdas dan pintar untuk bisa mengikuti instruksi yang diberikan oleh manusia. Itulah kenapa lumba-lumba disebut sebagai salah satu mamalia tercerdas yang ada di bumi. Sebagai bentuk apresiasi setelah mereka melakukan instruksi, para kiper akan memberikan mereka pakan ya dulur. Dan mereka akan diberi ikan masing-masing satu sebelum atau sesudah melakukan instruksi yang diberikan. Jadi itulah salah satu bentuk bagaimana caranya mereka belajar, kemudian menghargai para kipernya yang selama ini telah mengasuh mereka. Oh ya, jadi untuk air yang ada di kolam dolphin show ini juga harus selalu dijaga ya dulur, baik kebersihannya, kemudian pH airnya, kemudian kondisi kolamnya juga harus diperhatikan. Jadi betul-betul mereka seperti berada di habitatnya di laut ya dulur. Jadi ini menggunakan air laut bukan air tawar ya. Lumba-lumba juga bisa melompat dengan sangat tinggi ya dulur, bisa di atas 3 meter lompatannya dari air. Jadi mereka memang betul-betul mamalia atau hewan yang istimewa. Inilah mengapa pertunjukan lumba-lumba selalu ramai pengunjung, karena mereka ingin tahu bahwa benarkah lumba-lumba itu sepintar itu, betulkah lumba-lumba bisa menaati perintah. Jadi inilah yang selalu menarik orang untuk bisa datang ke taman safari ataupun taman marga satwa lainnya, karena kita ingin tahu aktivitas ataupun kecakapan dari para satwa tersebut. Bahkan seperti harimau pun bisa dilatih ya tuh. Harimau bisa dilatih, kemudian beruang, aneka satwa juga bisa dilatih. Maka dari itu, kalau kita memang punya empati, punya rasa ingin mengasuh hewan dan lain sebagainya, tolong jangan disakiti. Mereka punya perasaan yang hampir sama dengan kita. Mereka bisa merasakan ketika disayang, ketika dimarahi, ataupun ketika tuannya sedang menginginkan mereka ada di sisinya. Jadi ketika kita merawat atau memelihara binatang, itu juga kita harus memperhatikan bahwa
mereka adalah makhluk hidup. Jadi tidak bisa hanya sekedar dikasih makan ataupun minum, tapi mereka juga harus dirawat, dipelihara, dan disayang. Di akhir pertunjukan, lumba-lumba ini akan memberikan salam perpisahan ya telur. Mereka akan berputar, kemudian akan memberikan salam perpisahan supaya kita juga memberikan tepuk tangan buat mereka berdua. Jadi ini adalah bentuk apresiasi dari penonton kepada lumba-lumba dan kipernya. Terima kasih para kiper, para pengasuh yang penuh kreativitas melatih satwa-satwa tersebut menjadi mamalia yang sangat pintar dan menghibur. Terima kasih telah sambang dan setia di channelnya Mas Bro TV. Tetap sehat, tetap selamat, tetap semangat. Matur nuwun dulur.